Halo Sobat Wanoa, bertemu lagi bersama kami di sini di sesi podcast Wanoa, di mana podcast ini memang kami sediakan untuk menjembatani suara generasi akar rumput di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan sosial, budaya, dan lingkungan yang ada di sekitar kita. Bersama saya Naning, kita akan melakukan perjalanan virtual di lereng Gunung Welirang Arjuna di kawasan Jawa Timur. Kawasan ini memang memiliki keragaman hayati yang sangat luar biasa, juga kisah-kisah konservasi alam yang sangat menginspirasi. Hari ini bersama saya telah hadir beberapa tokoh yang memang mendedikasikan diri mereka di pelestarian lingkungan yang ada di kawasan ini, bersama dengan Pak Rian dengan Ibu Ani. Ya. Mungkin lebih lanjutnya kita berkenalan langsung ya dengan beliau, bagaimana peran beliau di organisasi masing-masing. Monggo Pak. Nama saya Riwayana Irianto, panggilannya Pak Rian. Saya sebagai salah satu pengurus di Yayasan Grojogan Sewu, sekaligus juga pengurus di Kedai Lali Jiwo. Kalau saya perkenalkan, nama saya Ani Irawati, biasanya dipanggil Bu Ani. Kebetulan saya di sini juga sedikit banyak terlibat di Yayasan Grojogan Sewu, dan juga kalau di sini sebagai wakil ketua Pondok Wisata Kedai Lali Jiwo. Kalau tidak keberatan Pak, bisa dibantu gimana sih awalnya bisa keterlibatannya dalam konservasi hutan yang ada di kawasan sini? Untuk keterlibatan dari para pemuda di sekitar lereng Arjuna Welirang, khususnya di Desa Pemangku, wilayah Pejalan Biken, Pasuruan. Saya ini sudah tergolong di generasi kedua, dan ada generasi sebelumnya, yaitu generasi yang pertama yang mendedikasikan dirinya terkait pelestarian lingkungan atau istilahnya pemulihan ekosistem. Karena di saat sekitar tahun 98 kalau enggak 99 itu sempat di wilayah kita ini kekurangan air waktu itu. Dari generasi yang pertama ini mulai berusaha untuk memulihkan secara maksimal pengembalian ekosistemnya, mulai dari air atau tanaman-tanaman yang sudah tumbang atau yang bekas kebakaran itu dipulihkan. Jadi generasi yang pertama di situ melakukan penanaman, penghijauan secara besar-besaran waktu itu, walaupun mereka tanpa harus koordinasi dengan pemangku wilayah, mereka tetap berusaha untuk melakukan itu semua. Jadi di generasi yang selanjutnya, beliau yang berada di generasi pertama ini merekrut anak-anak muda untuk melakukan itu semua, untuk melanjutkan sekaligus untuk mengedukasi ke siswa, mahasiswa, masyarakat khalayak umum terutama, apakah pentingnya mana hutan ini sebagai penopang hidup manusia secara keseluruhan. Mungkin itu. Jadi dari generasi pertama ke generasi kedua untuk menurunkan itu agar melaksanakan apa yang diinginkan untuk masyarakat lokal atau masyarakat yang berada di sekitaran hutan lereng Arjuna Welirang. Jadi nanti istilahnya manfaat yang diterima itu juga akan dirasakan oleh masyarakat. Sedangkan untuk Kedai Lali Jiwonya ini sendiri gimana Bu ceritanya? Apa yang melatar belakang? Kedai Lali Jiwo ini pertama kalinya ada ide tercetus itu adalah karena COVID ya Pak ya, waktu itu. COVID. Karena adanya COVID tahun 2019 kalau nggak salah waktu itu. Jadi banyak teman-teman yang dari yayasan itu terkena imbasnya. Banyak yang diberhentikan dari pabrik, dari tempat kerjanya. Terus kemudian teman-teman di sini juga karena terlalu banyak di rumah, jadi kayak mengusahakan apa ya kira-kira untuk keluarga gitu loh. Karena di sela-sela COVID itu kan sangat susah sekali mendapatkan pekerjaan. Akhirnya ya tercetuslah Kedai Lali Jiwo ini. Tapi pertama kali muncul ya bukan Kedai Lali Jiwo, tidak punya nama ya Pak waktu itu, masih belum ada nama. Yang penting ayo bangun apa ya yang bisa gitu loh, kayak wisata kuliner, karena di Pretes kan nggak ada, hanya di PKL bawah itu, tapi kan secara khusus tempat itu kan nggak ada. Kebetulan teman-teman yang di Yayasan Grojogan Sewu itu kan kegiatannya di hutan terus tiap hari gitu ya. Ya oke, kalau misalkan hutan ini kita manfaatkan aja, tapi tanpa harus merusak, tanpa harus mengubah gitu ya. Akhirnya mencari tahu kemana kita harus cari pemilik, kemudian caranya kita mengajukan kerjasama itu bagaimana. Akhirnya teman-teman dari yayasan itu mencari celah di situ gitu. Akhirnya ketemu dengan Pak Lawi namanya gitu kan. Akhirnya menjalin kerjasama, yaitu tadi akhirnya teman-teman yang terlibat di yayasan itu tadi kita kumpulkan lagi jadi satu di sini.
Ya ada beberapa yang tidak ikut, tapi 80% memang semuanya ada di sini gitu. Akhirnya ya alhamdulillah ini terciptalah Kedai Lali Jiwo ini. Jadi ini berdirinya itu kalau prosesnya tuh di bawah 2021, tapi secara resmi kita bukanya itu 19 Februari 2021. Begitu, iya. Nah, bagaimana ini strateginya menyeimbangkan ya usaha bisnis ini dengan konservasi itu sendiri? Kalau menyeimbangkan kegiatan kita berbisnis sekaligus dengan konservasi, ini dari teman-teman punya agenda tersendiri, di mana kita harus tetap mengisi perut dengan berbisnis, di mana kita juga harus tetap merawat hutan. Dan di situ ada setiap minggu kegiatan itu kita isi 1 minggu 1 kali, ada kegiatan yang setiap bulan yang harus memang agendanya harus kita jadwalkan, atau yang 3 bulan, sampai yang setiap kali melakukan penanaman. Keberakaman yang paling besar itu penanaman yang 1 tahun sekali. Dan ini penting, tapi kita juga mencari nafkah di sana. Kita juga memanfaatkan hutan, tapi kita juga berkewajiban untuk istilahnya memelihara atau memperbaiki atau mengembalikan ekosistemnya itu tadi. Jadi dari teman-teman ini punya agenda itu sampai dengan hari ini. Kalau terkait desain, jadi semuanya ini atas dasar pemikiran saat kita berada di lokasi. Karena apa? Kalau kita ngomong harus mendatangkan arsitek atau apa, ini pasti merubah bentang alam. Dan itu yang tidak kita inginkan posisinya. Jadi kita manfaatkan tempat ini sebagaimana mestinya, sebaik mungkin, tanpa harus merusak bentang alam. Berarti ketika mendirikan kafe ini, tidak ada satu pohon pun yang ditebang gitu ya Pak ya? Bukan artiannya tidak ada satu pohon. Cuman di sini ada memang kalau pohon-pohon kecil nggak mungkin kan kalau nggak ditebang. Artinya kalau pohon kecil mungkin ya cuma dibersihkan aja. Cuman di pohon yang besar, yang usianya ini di atas 20 tahun, ini sebisa mungkin tidak kita tebang, karena apapun yang terjadi itulah yang nanti yang menopang atau menahan agar ini tidak terjadi tanah longsor dan lain sebagainya. Itu kita berusaha sebaik mungkin, jangan sampai ini sampai ditebang atau sampai dihilangkan. Yang penting di sana itu, jadi biar paham untuk di khalayak umum mungkin terdengar suara-suara sumbang yang di luar memang sih biasa, karena memang di sini ada pro dan kontra terkait kita pembangunan kedai atau pembangunan tempat kuliner yang di wilayah hutan ini. Memang tidak semuanya yang dibayangkan orang mudah gitu, kan? Ya mudah ya, prosesnya seperti apa itu, karena memang dengan pihak mitra pun yang bekerja sama dengan kita itu melarang dengan keras, dan ada undang-undang tertulis terkait penebangan bor, karena apapun yang terjadi kalau melakukan itu harus melakukan perizinan sampai ke Dinas Kehutanan Pusat atau ke Jakarta. Oke. Nah, ini dengan kayaknya tiap hari hampir 4 tahun ya Pak? Iya, Atau 5 tahun lebih jalan 5 tahun. ini. Pasti udah banyak pengunjung dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada salah satu pengunjung yang pernah share atau pengalaman mereka ketika datang ke sini, di mana mereka mendatangi kafe, kemudian juga belajar konservasi gitu. Ada nggak cerita seperti itu dari pelanggan? Kalau dari pelanggan itu biasanya memang khusus untuk yang suka-suka dengan alam gitu ya. Kalau yang nggak suka dengan alam tuh selalu bilangnya memang dari segi jalan atau dari akses itu memang kan sangat susah ya kalau orang nggak pernah kesini gitu ya Mbak ya. Tapi kalau misalkan orang yang suka dengan alam, suka dengan hutan itu, kalau datang ke sini tuh selalu memberikan review yang bagus gitu loh. Di sini juga kayak mahasiswa dari berbagai kampus ternama, baik itu di sekitar Jawa Timur ini juga banyak yang sering ke sini ya untuk melakukan riset, karena itu penelitian, pembelajaran, mulai dari skala SD, sekolah dasar, sampai dengan mahasiswa itu banyak sekali kita juga mendapatkan tamu yang seperti itu ya Pak ya. Kadang itu untuk mendapatkan yaitu tadi pembelajaran bagaimana pembibitan itu sendiri, kemudian menanam pohon dari yang bibitnya yang usianya berapa hari, berapa bulan, berapa tahun itu kita ngasih pembelajaran seperti itu juga. Jadi teman-teman yang datang ke sini, pelanggan itu nggak cuma dapat suasana yang syahdu alam gitu ya, tapi mereka juga bisa sekaligus mendapatkan itu tadi ilmu tentang alam, ilmu tentang kehutanan, ilmu tentang penanaman, perawatan gitu seperti itu.
Mungkin ada beberapa tamu yang kita pernah ketemu waktu itu, bukan dari wilayah Jawa, mereka dari Pulau Sumatera. Karena sempat kita diajak untuk pergi ke sana. Jadi kita istilahnya mau diboyong ke sana untuk melakukan sesuatu yang sama seperti yang kita lakukan di sini. Di sana mulai membangun dari SDM dari manusianya itu sendiri sampai tempat untuk membuka usaha yang bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Itu pernah kita didatangi orang Palembang, dan ini bagi mereka kafe terakhir yang mereka datangi. Mereka sampaikan untuk ingin memboyong kita ke sana. Cuman kita tidak mengiyakan waktu itu karena memang kita di sini masih gencar-gencarnya membangun dan masih proses dan masih melalui tahapan yang sangat-sangat berat waktu itu. Secara garis besarnya tantangannya di kita sih yang pertama memang dari birokrasi. Kita tidak semuanya punya basic terkait caranya melakukan perizinan dengan pihak-pihak yang berkepentingan atau yang berwenang atau pemangku istilahnya, itu tidak punya. Proses di awal itu memang cukup sulit, cukup ribet, cukup menguras pikiran, waktu dan tenaga. Kadang keluarga juga dikorbankan. Itu yang di situ bahkan sampai dengan sekitar. Kalau dengan sekitar ini biasanya dengan PA yang nggak tahu sebenarnya PA itu seperti apa. Jadi yang PA setengah-setengah itu nanggung istilahnya. Nah itu yang mereka kurang paham akan ini arahnya kemana. Karena apa? Mereka menanyakan itu bukan pada orang yang tepat. Artinya ini mau dibikin apa? Ini mau dimanfaatkan seperti apa? Prosesnya seperti apa? Merugikan nggak bagi lingkungan dan sekitarnya atau bagi pemerintah? Nah, itu tidak mereka tanyakan. Tapi mereka cuma menerka-nerka sendiri, mendeskripsikan sendiri. Jadi seakan-akan, oh ini tidak benar ini sudah hutan kok dibikin gini-gini. Wah ini kan tujuannya kan sudah beda. Kembali tadi disampaikan oleh Bu Ani, banyak dari siswa-siswa. Tujuannya kita mengedukasi mereka. Kita kasih pelajaran gimana caranya pembibitan, gimana caranya seperti apa untuk menanam pohon. Karena apa? Kalau kita bilang menanam ya itu tadi, menanam aja gampang, tapi merawatnya ini yang susah kan gitu. Jadi mereka tidak memandang itu. Jadi seakan-akan pro dan kontra memang selalu berdampingan. Cuman di situ kita tetap berusaha untuk semaksimal mungkin bahwasannya ini kembali lagi ke alam. Tujuannya kita kembali lagi ke alam, kita mengedukasi dari masyarakat sekitar atau siswa atau mahasiswa atau siapapun itu. Yang penting masyarakat ini peduli dengan akan hutan. Dilihat dari usianya cukup lama ya Kak ya, Grojogan Sewu udah 12 tahun ya. 16 tahun. Itu pasti suka dukanya banyak sekali ya. Tantangan awalnya ini Pak, tantangan awalnya untuk meyakinkan sampai terlibat masyarakat sekitar itu gimana? Kalau tantangan awal di kita itu sebenarnya dari pendanaan, karena memang di awal kita swadaya masyarakat. Jadi memang pendanaan di awal itu cukup berat. Karena apa? Penanaman itu membutuhkan biaya yang cukup tinggi. Bibit aja sampai dengan perawatan sampai siap tanam itu membutuhkan waktu dan biaya cukup tinggi. Memang benar-benar yang cukup menguras kantong dari para anggota ini ya di situ. Karena apa? Kita mendatangkan beberapa teman atau rekan kerja lah istilahnya di situ untuk merawat pohon. Itu ya harus biaya ada, mulai dari makannya. Jangankan sampai tanaman yang kita makan dulu sendiri aja masih kita pikirkan gitu. Di tanamannya pupuknya, pengadaan bibit, terus medianya dan yang lain itu kita sediakan. Di personilnya kita juga harus persiapan juga, karena apa? Mereka juga hampir waktunya terkuras seluruhnya di hutan. Itu yang jadi tantangan terberat kita. Ya alhamdulillah sampai dengan hari ini pihak yayasan sendiri punya beberapa mitra yang memang bisa untuk menutup itu, paling tidak untuk bisa membantu kita untuk meringankan beban di situ. Kedepannya mungkin bisa lebih banyak lagi untuk yang peduli atau perusahaan-perusahaan besar yang mau istilahnya menanam. Nah, ini yang kita inginkan. Insya Allah seperti itu. Ya mungkin nanti dengan Wana-Wanua ini, kalau misalkan nanti sudah di-share ke media sosial, harapannya kan itu tadi, mungkin akan lebih banyak lagi donatur-donatur yang mencintai alam. Nanti sekiranya kita mengadakan kegiatan itu bisa menyumbangkan sedikit lah
Ya. Entah itu nanti dalam bentuk bibit tanaman atau dalam bentuk nominal untuk ya keperluan hutan kita sendiri juga. Iya, iya, iya. Sejauh ini nih keberadaan kafe itu sendiri, bagaimana dampak dengan masyarakat sekitar? Apakah melibatkan masyarakat yang asli dari sini Iya. untuk ikut serta dalam aktivitas di kafe ini atau Iya. bagaimana? Alhamdulillah kalau memang Kedalali Jiwa ini memang didirikan memang untuk yaitu tadi merangkul masyarakat sekitar ya Pak ya. Kita selalu mengutamakan teman-teman, yang pertama adalah teman-teman dari yayasan itu sendiri. Teman-teman dari Yayasan Grojogan Sewu kita masukkan, kita libatkan di sini. Tapi nanti ketika dari teman-teman dari yayasan itu sudah tidak ada yang terlibat atau tidak mau terlibat, baru kita keluar ke lingkungan. Ini kan Pecalukan ini kan besar, jadi kita mulai dari Pecalukan yang Gendeng Sari itu sampai ke bawah. Terus kemudian teman-teman yang maksudnya ada saudara yang yang masih tinggal di daerah Pecalukan itu ya kita tawari semua gitu loh. Jadi hampir sebagian besar teman-teman yang bekerja di sini memang adalah orang-orang sini sendiri. Jadi kita orang pribumi. Jadi kita nggak ngambil dari jauh dari mana gitu, enggak ya, orang-orang terdekat lah dari sini memang Itu fokusnya menjadi situ. salah satu program, berarti program pemberdayaan masyarakat ya? Iya. Betul sekali. Kalau program di Grojogan Sewu sendiri pernah kita 8 tahun yang lalu kita melakukan penanaman itu di wilayah 1600, di ketinggian 1600 waktu itu memang untuk daerah yang rawan atau daerah yang gundul istilahnya. Itu program 5 tahun yang kemarin, 8 sampai 5 tahun yang kemarin. Untuk yang tahun ini kita programnya ini pemulihan ekosistem yang terkait di penguatan sumber mata air. Jadi bagaimanapun caranya, bagaimanapun strateginya, kita harus bisa mengembalikan air yang sudah dikonsumsi masyarakat. Nah, ini sebaik mungkin untuk mencukupi kebutuhan masyarakat secara garis besarnya. Kita berupaya untuk memaksimalkan itu semua. Karena apa? Semakin bertambah tahun, semakin bertambah juga untuk konsumsi air bagi masyarakat itu sendiri. Kalau kita mengulik lagi ke belakang, kita kembalikan lagi bahwasannya Gunung Arjuna Welirang ini yang menopang paling tidak beberapa kabupaten untuk kebutuhan air. Terus bahkan kalau bisa dibilang Jawa Timur ini membutuhkan Arjuna Welirang untuk menopang air itu sendiri. Nah, itu jangan sampai kita terlena, kita menikmati airnya aja, kita tidak berusaha untuk mengembalikan itu semua. Gimana caranya untuk menjaga sumber mata air? Nah, itu program kita yang di awal. Karena program yang kita laksanakan ini tidak bisa kita nikmati dalam kurun waktu 1 sampai 5 tahun. Bahkan 10 tahun aja belum tentu. Kan gitu. Jadi apapun yang terjadi, teman-teman ini berusaha untuk di program yang ini agar lebih maksimal. Kalau tantangan terberatnya kita mempertahankan kesolidan tim, kesolidan dari orang-orang kita sendiri. Karena apa? Serangan dari luar mungkin sudah bisa kita untuk meredanya. Yang susah itu kan intern. Yang intern ini yang karena apa? Kita berbicara bisnis, kita satu sisi lagi berbicara terkait sosial. Nah, ini dua sisi yang berbeda. Jadi memang itu yang sangat berat. Sekarang tantangan terberat kita memang berada di intern. Cuman sebaik mungkin dari teman-teman yang tergabung di manajemen di kedai sekaligus yang di yayasan ini, sebaik mungkin, semaksimal mungkin tidak sampai ini terpecah, biar semuanya bisa berjalan dengan sebagaimana mestinya. Memang teman-teman berusaha yang seperti itu di manajemen. Kita selalu menjaga kesolidan itu karena memang kan beberapa orang yang berada di sini kan memang secara SDM sudah nggak sama, secara berpikir juga nggak sama gitu kan. Untuk itu ya kita harus selalu menjalin komunikasi satu sama lain gitu loh. Pengennya kayak gimana? Kalau misalkan ada sesuatu hal atau ada masalah, sebaiknya lebih baik itu diomongkan di depan, jangan diomongkan di belakang. Jadi ya itu memang mungkin yang selama ini kita lakukan. Jadi untuk menjaga sampai detik di 2025 ini ya karena memang komunikasi itu memang harus terjalin terus. Kalau nggak gitu ya mungkin kita sudah buyar mungkin di tahun-tahun yang kemarin gitu loh. Karena tantangan yang tersulit adalah ya memang itu tadi, karena memang orang banyak,
tidak bisa kita sesuai dengan keinginan kita sendiri. Kita harus memikirkan orang banyak itu tadi, secara keinginan, tujuan dan lain sebagainya. Untuk itu ya kita sebagai yang pengurus ini terutama di sini ya wes harus pintar-pintar ngomong supaya bisa tetap bersatu terus sampai hari ini. Tapi pada dasarnya untuk menyamakan persepsi tadi kita harus cinta alam dulu Betul. kan ya. Iya betul. Biar berjalan. Nanti hatinya dulu dibawa ke alam. Iya. Biar tertanam itu. Iya. Di ketinggian 1.600 itu udah mulai ada penanaman gitu kan, yang gundul tadi itu. Nah, ketika ada misalnya terjadi kegundulan di bawah itu gimana? Kalau di ketinggian yang di 1.600 biasanya gundul itu diakibatkan karena kebakaran hutan, terutama di situ. Dan tingkat pemulihannya atau tingkat bisa tumbuh laginya ini susah karena apa? Di situ ada daerah-daerah tertentu yang memang material batunya itu cukup banyak. Jadi untuk ditanami pohon-pohon yang besar itu susah. Jadi dari teman-teman ini berusaha keras. Ini gimana caranya bisa tumbuh di sana. Cuman seiring berjalannya waktu, kita kembali lagi di hutan. Ini hutan, ada siklus yang namanya kebakaran hutan. Itu kan pasti ada di tempat dimanapun berada. Tiap tahun ada, tiap siklus sekian tahun ada besar-besaran, kebakaran besar-besaran itu ada. Dan itu kemungkinan yang paling banyak atau persentasenya lebih tinggi daripada orang yang merusak hutan. Karena di sini kalau orang yang melakukan, di situ sudah ada pemangku wilayah, sudah ada petugas yang berwenang, masih bisa diantisipasi. Cuman kalau bicara kebakaran hutan, nah ini kita kembali lagi bahwasanya di Indonesia ini tim yang berada di sana untuk mengatasi kebakaran hutan itu sendiri. Ada enggak? Kita kembalikan lagi peralatannya seperti apa, terus daerah yang kita jangkau ini bisa enggak kita jangkau dengan kendaraan roda 4 atau apapun itu. Nah, ini yang menjadi kendala kita. Sampai dengan hari ini pihak pemerintah pun dalam tanda kutip belum ada aktivitas atau belum ada yang menunjang kegiatan tersebut karena memang jangkauannya, karena memang daerah-daerah tertentu ini tidak bisa diakses dengan kendaraan. Bahkan kalau di hutan kita harus, mohon maaf ya, kalau kita kebakaran itu tidak kita padamkan dengan air, malah kita pukul dengan ranting-ranting kayu gitu. Jadi itulah kesulitan-kesulitan yang selama ini dari teman-teman dari yayasan itu sendiri memikirkan ini gimana. Kan menembus ke pemerintahan pun pemerintahan juga belum bisa melengkapi seperti yang berada di luar negeri. Mungkin ada helikopter yang bisa diakses siapapun, maksudnya kita bisa melaporkan dan mereka bisa dengan cepat untuk menurunkan helikopter atau yang lain. Jadi mungkin itu. Ya, kemarin sempat ada kebakaran itu yang cukup lama itu ya. Itu dikarenakan kendala fasilitas untuk memadamkan itu ya. Fasilitas untuk memadamkan juga personil, karena keluasan wilayah dan personil yang tidak mumpuni atau karena jarak, karena kita berjalan aja bisa dari pos yang terakhir yang kita berhenti istirahat itu masih membutuhkan 3-4 jam. Itu kalau orang yang sudah terbiasa jalan. Kalau beda lagi kalau orang yang jarang atau yang tidak pernah, itu membutuhkan waktu lebih panjang lah. Adakah edukasi ketika kita menghadapi kayak kebakaran hutan atau dengan selain penanaman dan penyelaman pohon dan menjaga air tadi ya, itu edukasi itu disampaikan juga kepada misalnya pengunjung atau mungkin ke sekolah-sekolah? Kalau di pengunjung, insya Allah ya kita sampaikan terkait untuk gimana caranya biar tidak terjadi hal yang semacam itu. Ya, salah satunya itu sampah, pengurangan sampah atau membawa sampah kita kembali lagi ke bawah, jangan dibuang dulu. Karena sampah itu yang menjadi dampak mungkin terberat terkait kita, karena sampah juga menimbulkan salah satu bahan bakar lah istilahnya kalau orang dari anggota BPBD yang berkecimpung di dunia itu dibilang bahan bakar untuk pemicu kebakaran itu sendiri. Nah, dalam hutan ini pastinya juga ada satwa ya? Ada satwa. Nah, itu satwanya apa aja itu Pak, kalau boleh tahu? Kalau yang di sini paling kentara ya, iya, kayak monyet, monyet,
Monyet ada dua macam, ada yang ekor panjang, ada yang kayak lutung itu. Terus kalau harimau itu jenis harimau yang pohon itu masih ada. Oke, itu masuk dalam program konservasi juga. Kalau masuk di konservasi kita sih sebenarnya enggak ya. Iya. Nah, kita belum mengarah ke hewan. Karena memang kita belum punya Tenaga istilahnya khusus, rekan atau alat tenaga khusus. khusus yang di sana. Jadi mungkin untuk kedepannya mungkin kalau ada yang punya atau punya keinginan ke arah sana, ya kita welcome aja, monggo. Kita bekerja sama terkait untuk pengembalian satwa-satwa yang seperti itu. Bahkan kalau ada pelepasan burung, ada program yang seperti itu, ya, mungkin kita oke aja. Kalau perburuan liar itu tiap hutan pasti ada. Ya, cuman kan kita kembalikan lagi di sini perburuan liar. Kita kembalikan, kita ulik lagi ke belakang, kebakaran hutan. Kita cari. Kalau secara alam, hal-hal yang macam itu sepertinya tidak mungkin terjadi kalau nggak ada yang menjadi pemicu. Nah, salah satunya yaitu perburuan liar. Itu yang menjadi pemicu biasanya. Salah satunya. Cuman kita tidak menuduh A, B, C, D dan lain sebagainya. Cuman karena keterbatasan petugas, keterbatasan orang-orang yang peduli dengan hutan, mungkin di situ masih ada orang-orang yang seperti itu. Jadi perburuan liar mereka lakukan dengan cara salah satunya dengan membakar, menggiring hewan-hewannya itu ya. Tujuannya untuk menggiring hewan. Berarti ini ada PRK atau sudah dijalankan gimana caranya kita mengincrease itu, kita meningkatkan kepedulian masyarakat supaya peduli dengan satwa. Kalau ini berdasarkan program ini sebenarnya sudah dijalankan mulai dari tahun 2019 kemarin, karena di 2019 itu terjadi besar-besaran di wilayah hutan kita Arjuna Welirang sebesar atau seluas 70% dari total keseluruhan hutan. Jadi 70% itu habis dilalap api. Jadi di situ ada pemicu. Kalau kita kembali lagi kita baca berita tahun 2019, di situ ada indikasi bahwasannya ada perburuan liar dengan cara membakar hutan. Ini yang seharusnya bukan PR kita, tapi PR dari pemerintah itu sendiri. Gimana caranya untuk mensosialisasikan bahwasannya di wilayah hutan memang dilarang, atau pihak pemerintah ini menggandeng masyarakat untuk melakukan sosialisasi itu sendiri. Mungkin seperti itu. Jadi kalau PR kita, ini kita kembalikan lagi. Ini belum, kita belum mencakup ke sana gitu loh. Cuman paling tidak kita bisa mensosialisasikan ke masyarakat bahwasannya ini jangan sampai dilakukan karena ini melanggar hukum. Kamu kalau kena sekian pasal ini kan. Berarti sebenarnya kita bisa bergandengan seandainya kita diajak gitu ya. Iya, betul sekali. Iya, Bisa menjadi komunitas panjang tangannya lah gitu. Kita memang selama ini menunggu. Mungkin. Iya, Karena maksudnya orang-orang yang ahlinya gitu. Karena kita memang fokusnya adalah memang di pelestarian hutan, memang tidak yang untuk kebakaran atau untuk yang satwa liar gitu. Tapi untuk kebakaran itu tadi ya memang usaha mandiri. Kita kadang itu ya sedikit cerita aja, kemarin yang kebakaran besar itu yang hampir 70% itu relawan ini hampir setiap hari bergantian naik ke atas itu. Jadi nanti ada yang turun, nanti habis itu ada relawan lagi yang naik. Jadi tiap hari itu ada bergiliran. Jadi tulang itu sudah hitam semua, Mbak. Baju-bajunya udah robek kena api. Mukanya ini udah nggak karu-karuan. Ya karena saking cintanya itu tadi gitu. Iya. itu kita lakukan selama 3 bulan lebih. Selama 3 bulan lebih. Jadi hampir nggak pernah ada di rumah. Kayak bapak-bapaknya ini, jadi ibu sama anaknya ditinggal di rumah, bapak-bapaknya gantian nanti hari ini siapa berapa orang naik, habis itu nanti itu pulang turun naik lagi beberapa orang, itu tiap hari selama 3 bulan. Jadi masih pakai sistem tradisional ya? Karena nggak bisa dijangkau dengan kendaraan memang. Ya seperti kata Pak Rian tadi, helikopter apa itu waktu itu masih belum ada, maksudnya itu mungkin nggak tahu atau bagaimana itu nggak ngerti gitu. Jadi kita ya swadaya sendiri akhirnya. Kita bawa peralatan dari rumah, nanti di jalan ketemu ranting-ranting apa itu nanti dibawa buat babas itu tadi, gitu. Kayak gitu. Itu bisa dilihat di sana di IG-nya Yayasan Brotokan Jaya. Itu kejadiannya tahun 2019 dan 2023 kalau nggak salah.
itu ada kita titipkan di IG. Ada dokumennya. Selama Grojogan Sewu ada, ini udah berapa kali kebakaran hutan terjadi? Aduh, nggak terhitung kayaknya. Hampir tiap tahun malah. Tiap tahun itu ada, Mbak. Jadi tiap tahun itu ya wis. Ada tim yang kita. Iya, selalu. Penyebabnya salah satunya tadi mungkin bisa berburu liar atau mungkin Memang sengaja dibakar untuk pelebaran pertanian, kayak gitu. Nah itu yang mungkin sampai sekarang kita yang nggak bisa menjangkau. Maksudnya tuh kita nggak tahu, maksudnya gimana caranya untuk nggak sampai orang itu melakukan itu lagi gitu. Itu yang mungkin masih sekarang itu kita masih belum menemukan solusinya gimana. Gitu. Masih beti gitu masih ya? beti, iya betul. Padahal nanti kalau udah kebakaran yang susah bukan sana, kita yang susah ini. Terus ada nggak yang di dalam hutan ini jenis-jenis tumbuhan yang memang langka dan dilindungi? Ada banyak sekali. Ada banyak. Di situ kalau kita lihat untuk IG yang untuk pemangku ya, Tahura, Taman Hutan Raya, Air Suryo, itu banyak sekali binatang atau bahkan tanaman yang langka yang berada di wilayah Arjuna yang seharusnya di sana yang benar-benar kita jaga karena memang satwanya ini benar-benar sudah langka. Jadi mungkin dari pihak pemangku itu sendiri mensosialisasikannya kurang efektif mungkin. kurang efektif atau kurang apa. Ini yang menjadi PR dari mereka sebenarnya para petugas atau memang keterbatasan petugas itu sendiri. Jadi kan kita tidak tahu sampai di mana itu. Karena kita berusaha untuk menembus mereka, kita mengajak untuk bekerja sama, itu pun juga susah. Kita sendiri, padahal kita yang sudah sekian puluh tahun, 16 tahun itu tadi, kita sendiri aja susah untuk menembus ke mereka. Karena apa? Mereka juga tidak membuka membuka pintu komunikasi. Istilahnya kan gitu. Nah itu akhirnya kita susah untuk melakukan itu. Bahkan dulu pun sempat di awal-awal itu walaupun nggak dikasih izin, saya nggak mau tahu. Saya ini putra daerah dan saya ingin menjaga hutan saya. Kita berangkat walaupun itu yang ditanamkan dari pendiri kita, istilahnya yang generasi pertama. Kalau istilahnya orang Jawa bilang, oh coba bingung itu alasi kene dewi. Jadi antur aja masuk gak dikai izin itu istilahnya. Tapi kalau dibilang di wilayah Welirang ini kan cukup unik ya Pak. Di situ juga di kehidupan sosialnya juga ada para penambang belerang. Nah itu korelasinya seperti apa dengan? Ini ya, ini berbicara penambang belerang ini ya. Kalau penambang belerang biasanya kan mulai dari zaman nenek moyang sebelum kita atau sebelum generasi yang pertama itu sudah ada. Dan itu memang saya rasa itu turun temurun kalau menurut saya ya. Di situ. Terus untuk yang di tahun-tahun terakhir beberapa puluh tahun kemarin ini mereka orang-orang penambang belerang itu juga sudah bekerja sama dengan pihak yang terkait atau yang berkecimpung di dalamnya atau yang mengurusinya seperti koperasi dan yang lain. Dan saya rasa mereka sudah melakukan perizinan ke ESDM atau melakukan kerjasama ke mereka. Tapi ada beberapa pihak yang kok aneh birokrasinya. Ini dengan pusat sudah, dengan yang di bawah kok belum lah. Ini kan kita kembali lagi. Ini PR-nya siapa sebenarnya? PR dari warga itu sendiri, masyarakat itu sendiri, atau PR dari pemerintah untuk memperingan birokrasinya seperti apa? Kalau kita kembalikan lagi, kalau belerang ini nggak diambil juga, ini rawan bagi gunung itu sendiri. Yang pertama, terjadinya penyumbatan dan yang lain. Dan itu nanti efeknya mengakibatkan gunung meletus dan yang lain. Nah, itu yang seharusnya dipikirkan oleh mereka. Mungkin sedikit saja saya terkait di situ, karena saya nggak berani ini bukan ranahnya, bukan spek saya, bukan ranah saya gitu loh. Iya. Ini sebenarnya kalau dilihat dari satu kawasan ini sebenarnya saling berkorelasi. Sebenarnya, gitu. Nah harapan kedepannya nih Pak dengan tantangan yang sudah dihadapin dengan semua yang terlibat di dalam kawasan gunung ini. Kira-kira harapan kedepannya apa ya? Harapan dari kami kedepannya di sini kan ada hutan dan di sekitarannya keliling hutan ini ada pemangku. Terus ada masyarakat
penyangga hutan. Saya rasa untuk pihak-pihak dari pemerintah atau pihak-pihak terkait, tolonglah jangan dipersulit untuk birokrasinya, dipermudah yang pertama, apalagi itu untuk masyarakat. Kita kembalikan lagi, masyarakat ini juga butuh makan dan lain-lain. Mereka kalau menggantungkan diri mereka ke hutan, kalau birokrasinya kita persulit, otomatis kita juga mempersulit untuk makan anak cucu mereka. Jadi mungkin harapan kita ke depannya pihak pemerintah ini memikirkan terkait itu semua, birokrasi dipermudah, terus mensosialisasikan daerah-daerah mana saja yang memang berhak untuk dimanfaatkan atau ini yang tidak boleh dimanfaatkan. Karena apa? Di hutan ada daerah-daerah konservasi, daerah yang khusus, daerah yang untuk pemanfaatan untuk istilahnya dijual, seperti di Bromo atau kayak di sini pendakian Arjuna Welirang, itu kan ada daerah-daerah khusus yang memang untuk pemanfaatan itu sendiri. Jadi disosialisasikan ke warga, disosialisasikan ke masyarakat sekitar agar mereka tahu mana yang harus, oh ini yang kita kerjakan, ini yang boleh kita, ini yang tidak boleh. Kalau masyarakat tidak tahu ya otomatis wes diawurai. Ini masyarakat ini kembali lagi masyarakat kan gitu loh. Karena apa? Kita kembali lagi urusan perut gitu. Mungkin itu aja. Itu harapan untuk generasi muda apa ini? Tentunya ya seperti yang kita harapkan, seperti pendahulu-pendahulu kita. Jadi mungkin anak cucu kita nanti ya harus cinta dengan lingkungannya, harus cinta dengan hutannya. Selain cinta dengan hutan dan lingkungannya, yaitu tadi meneruskan usaha yang sudah dipunyai. Ya mungkin itu tadi mempertahankan, ya itu tadi dengan cara kita ya mungkin seperti saya yang mungkin sudah punya putra-putra yang sudah agak besar. Jadi saya setiap hari saya suruh ke sini. Jadi kalau sudah libur sekolah atau libur tanggal merah gitu, mereka membantu berjualan di sini, membantu ayahnya untuk naik ke hutan. Jadi mereka sudah dari kecil sudah diperkenalkan hal-hal yang berhubungan dengan alam. Jadi nanti mungkin setelah orang tuanya nggak ada kan bisa diteruskan ke anak cucu mereka nanti. Ya mungkin itu caranya mungkin. Mungkin sedikit sebelum kita menutup sesi ini, diperkenalkan sedikit produk-produk apa aja sih yang ada di Cafe Lali Jiwo ini, supaya mungkin teman-teman penasaran yang dari luar daerah pengen tahu ada apa aja sih di Lali Jiwo gitu, bisa dibantu Bu. Iya. Kedai Lali Jiwo itu sampai hari ini ada kurang lebih 500 menu yang ditawarkan. Jadi semua menu di sini saya nggak bisa bilang itu yang rekomen atau enggak, semua rekomen, pasti semua rekomen karena semua saya jamin pasti enak gitu ya. Yang terkenal mungkin dari Kedai Lali Jiwo ada wedang cinnamon honey ini. Oke, itu isinya apa aja? Ini ada cengkehnya, ada lemonnya, ada kayu manis, sama serai. Iya. Dan juga jahe. Iya, jadi ini rasanya karena banyak rempahnya, jadi hangat dari di tubuh. Ini manfaatnya apa nih? Biar lebih gereng atau lebih apa gitu? Kalau di suasana dingin kayak gini kan biasanya tuh orang sering masuk angin gitu kan, dingin. Karena kalau nanti sudah minum cinnamon honey ini, insya Allah nggak masuk angin deh. Gitu ya. Iya, terus ini ada es matcha juga, ada matcha hangat juga. Ini yang di sini ini ada es matcha, ini juga terkenal di sini. Sama kopi tubruknya, kopi tubruk Robusta Lali Jiwo ini. Asli ya. Produksi sendiri, produksi dari jadi teman-teman di sini. Iya, jadi ditanam di sini, kita produksi di sini, kita kembalikan lagi. Kita jual di sini. Itu dalam produksi kopinya itu melibatkan petani lokal. Iya, petani lokal. Kita roasting, kita produksi sendiri, terus kita kembalikan lagi ke kedai ini, kita jual. Ini hasilnya. Ya berarti ketika kita mengkonsumsi kopi ini sama jangan kita mendukung petani lokal. Betul sekali. Ya. Jadi kita UMKM jadi di sini tuh kita manfaatkan semua yang ada. Jadi dari petaninya, kemudian pekerjanya, pengurusnya sendiri, semua asli dari sini semua. Termasuk jagung-jagungnya. Termasuk jagung ya. Jagung bakar. Ini ada tahu wali ayam. Ini juga terkenal di sini. Baik. Di sini juga ada penginapan ya. Ada penginapan. Jadi kalau misalnya teman-teman datang berkunjung ke Tretes terus kemalaman kan bisa nginep. Bisa. Kalau menginginkan suasana satu dingin dan yang lain. Langsung aja. Apa bosan dengan kehidupan kota? Ini bisa merasakan di rumah kayu atau di
tempat yang dingin Iya. tanpa harus ada AC. Oke, sudah dingin ya. Sudah dingin. Kalau Iya. malam. Oke, mungkin kita tutup dulu podcast untuk hari ini. Pak, Bu, terima kasih atas Sama-sama. partisipasinya dan sudah menjamu kita bersama tim. Oke, teman-teman, bagi yang ingin berkunjung ke Tretes dan penasaran nih produk-produk apa aja yang dimiliki oleh kedai Lali Jiwo, silakan datang langsung berkunjung ya. Alamatnya ada di bawah sini beserta telepon dan sosial media dan lain sebagainya. Dan untuk teman-teman yang pengen terlibat dengan konservasi hutan, bisa langsung menghubungi teman-teman yang ada di Grojogan Sewu, juga alamatnya tertera di bawah ini. Demikian, mungkin ada sesi terakhir yang pengen disampaikan, pesanan-pesan. Sudah ya. Terima kasih buat Wana-Wana. Mungkin terakhir pesan yang bisa saya sampaikan bahwa hutan alam ini adalah rumah kita. Jadi mari kita jaga bersama dengan sepenuh hati sesuai dengan slogan kita, hijaukan bumi, hidupkan tradisi, dan salam lestari. Terima kasih.